Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Dokter TVRI Bengkulu, tentunya bersama kita sehat. Kita masih membahas tentang vertigo bersama dengan Dokter Bella dan juga Dokter Else. Dan terakhir kita batas di vertigo sentral dan juga perifer ya. Boleh silakan lanjutkan dokter tentang vertigo ini sendiri, karena belum ini banget nih tentang vertigo ya kan. Masih tentang mabuk-mabuk kayak mabuk perjalanan gitu. Oke, silakan dokter. Lanjut ya, ini yang tadi. Nah, kita masuk ke vertigo sentral. Vertigo sentral ini yang dia kondisi terganggunya itu pada pusat keseimbangan otak, terutama di bagian otak yang kecil atau yang disebut dengan cerebellum ya. Di mana cerebellum ini dia berhubungan langsung dengan saraf sumsum tulang belakang yang berperan sebagai pengatur sekaligus mengontrol utama gerakan tubuh. Ini kan dia pusat keseimbangan tubuh ya. Mungkin masih banyak lagi sih fungsi dari cerebellum, tapi karena kita nyangkutnya di vertigo, jadi dia sangat berperan penting terhadap pusat keseimbangan. Nah, kalau terjadi sesuatu di otak kecil ini, sehingga untuk dianya itu menyampaikan pesan seperti itu ya, menyampaikan untuk persambungan persarafan ke sumsum tulang belakang juga terganggu, sehingga terganggulah pusat keseimbangan dari tubuh kita yang mengakibatkan gejala dari vertigo itu. Nah, beberapa kondisi juga yang dapat menyebabkan seseorang itu terkena vertigo sentral. Yang pertama itu migrain. Nah, makanya hati-hati dengan migrain ya. Banyak sekali misalnya pasien-pasien itu datang sakit kepala sebelah. Kalau masih sekali dua kali datang ke puskesmas, oke kita terapi dulu misalnya ya. Tapi kalau dianya udah datang satu, dua, yang ketiganya kalau emang nggak ada perubahan seperti itu ya, nggak ada berkurang dari migrainnya itu, biasanya akan dikasih rujukan ya. Karena hati-hati tadi, bisa jadi migrain yang kita anggap sepele tadi ternyata dianya sudah berhubungan dengan susunan saraf pusat ya, salah satunya vertigo sentral ini. Neuroma akustik maksudnya di bagian telinga, seperti itu ya. Bisa juga multiple sclerosis, tumor otak atau stroke, atau akibat mengkonsumsi beberapa obat tertentu yang dapat menyebabkan timbulnya gejala vertigo. Stroke yang paling sering. Orang-orang yang biasanya dengan riwayat stroke, salah satunya bisa juga mengakibatkan vertigo sentral. Kenapa? Karena kan stroke itu berarti ada sumbatan. Sumbatan entah di otak yang kanan, entah yang otak kiri. Berarti sudah ada sumbatan di sistem susunan saraf pusatnya itu. Makanya seringkali gejala yang selanjutnya adalah gangguan keseimbangan. Ya, makanya kalau orang stroke itu kan biasanya kalau untuk yang memang stroke yang sumbatan ya, dengan yang iskemik atau itu hemoragik, dia pasti akan terganggu saat dia berjalan. Untuk dianya pergerakan motoriknya juga terganggu. Nah, untuk yang vertigo perifer ini yang tadi, yang paling umum terjadi. Karena dianya itu biasanya gangguan yang terjadi adalah di telinga bagian dalam. Nah, dapat diketahui jika telinga bagian dalam juga berperan sebagai pengatur keseimbangan tubuh manusia. Ini perbedaannya ya. Ini perbedaan antara vertigo yang perifer sama yang sentral. Oke, kalau ada serangan vertigo perifer, perbedaannya kayak gini gitu maksudnya? Ya. Oke, siap. Yang vertigo perifer biasanya serangannya itu mendadak. Tuh yang pertama, berlangsungnya singkat kurang dari 1 menit. Kemudian menghilang sempurna, tetapi suatu ketika serangan tersebut dapat muncul lagi. Nah, hati-hati. Bukan berarti kata dokter dianya akan hilang nih 1 menit. Gitu ya. Tapi tetap walaupun yang perifer ini cenderung dianya itu berlangsung singkat, nanti akan normal kembali. Tetapi hati-hati dengan serangan yang berulang. Dia biasa berulang. Berulangnya nggak nentu, maksudnya nggak bisa dipastikan juga. Kadang ada orang yang 1 hari bisa lebih dari 2 kali. Ada yang berulangnya misalnya minggu ini dia kena, sebulan 2 bulan lagi baru vertigo lagi, ada lagi. Ya, nah hati-hati juga karena harus
tahu dulu penyebab dari vertigo periferi ini. Mungkin kalau dari telinga kita obati telinganya, hilang vertigonya seperti itu ya. Mungkin ternyata karena BPPV tadi, karena perubahan posisi, berarti kan dia akan lebih aware. Maksudnya akan menjaga bagaimana mengkondisikan tubuhnya untuk tidak melakukan perubahan posisi yang tiba-tiba ya. Perubahan posisi ini juga beda pasien, beda manifestasinya. Ada yang pasien yang betul-betul perubahan posisinya itu, dok, kalau saya bangun tidur langsung berdiri, langsung berlari, baru muncul vertigonya. Kalau enggak itu saya enggak masalah. Ada juga yang pasien yang misalnya cuman menoleh tiba-tiba, misalnya sering dikejutin temannya atau gimana, itu langsung muncul vertigonya. Jadi hati-hati, sensitivitas setiap pasien, setiap orang itu berbeda-beda terhadap vertigo perifer ini ya. Kesadarannya bagus ya, baik. Terus makin berat dengan perubahan posisi kepala. Nah ini ya, makin berat dengan perubahan posisi kepala. Kalau yang vertigo sentral, itu serangannya tidak mendadak ya. Maksudnya tidak mendadak, mungkin dia sudah mulai ada pusing-pusing, baru dianya itu sensasi berputarnya muncul. Berlangsung lama lebih dari 1 menit. Nah yang dikhawatirkan sudah ada langsung kesadaran yang menurun ya, disertai dengan penurunan kesadaran. Tidak bertambah berat dengan perubahan posisi kepala. Ini yang membedakan vertigo perifer atau vertigo sentral ya. Nah, pertanyaannya dok, kalau vertigo perifer itu kan tadi kan bisa menghilang secara tanpa minum obat berarti. Langsung menghilang saja gitu untuk vertigo perifernya sendiri. Biasanya kalau orang vertigo itu kan minum obat dulu baru hilang gitu, atau seperti apa tuh? Nah, jadi makanya tergantung dari penyebabnya. Kalau penyebabnya mungkin tidak terlalu parah ya, kita ceritanya tidak terlalu parah, mungkin itu tadi dia bisa menghilang. Kalau misalnya cuman perubahan posisi yang tanda kutip sensitivitasnya tidak terlalu sensitif untuk perubahan posisi, dia akan menghilang. Biasanya orang yang vertigo itu mungkin ada pengalaman juga kan, pasiennya itu dia pasti menjam. Betul. Jam pertama. Terus dia tidak mau yang memang posisinya lurus kayak gitu kan. Mungkin dia yang kalau perubahan ke kanan dia ya. Semakin berputar, atau dianya malah membuka mata semakin merasa berputar seperti itu ya. Tetapi memang dalam pengalamannya ya, dalam realnya itu jarang yang menghilang sendiri. Jarang menghilang sendiri. Mungkin karena kasus-kasusnya mungkin memang sudah ada infeksi telinga bagian dalamnya yang cukup mengkhawatirkan atau yang memang perlu diobati. Jarang memang menghilang sendiri, memang dibutuhkan obat. Bahkan kalau orang-orang yang vertigo itu kan dianya itu cenderung disertai dengan muntah yang terus-menerus. Makanya kan tidak bisa masuk obat. Kalau pasien vertigo dengan yang muntah terus-terus, pasti obat oralnya nggak bisa lagi masuk dicerna seperti itu. Makanya butuh pertolongan ke IGD buat dapat obat yang injek atau suntikan supaya vertigonya ini berkurang. Nah, ini patofisiologinya ya, sangat banyak sekali penyebab dari vertigo. Nih, sebabkan berbagai hal antara lain otologi. Otologi itu bagian telinga ya. Ada kasus Meniere. Meniere itu kayak telinga yang tinnitus, gangguan. Terus ada lagi dari karena neurologik ya, karena mata dan lain-lainnya. Dan di sini hipertensi atau hipotensi juga bisa ya. Jadi tekanan darah yang tidak stabil lah, bisa yang hiper atau yang hipotensi, tekanan darahnya yang naik turun juga bisa. Menyebabkan vertigo. Kalau di sini penjelasannya karena tekanan darah yang tinggi atau hipertensi yang diteruskan hingga ke pembuluh darah di telinga, balik-balik ke telinga lagi gitu ya. Akibatnya fungsi telinga akan terganggu keseimbangannya sehingga menimbulkan vertigo. Begitu pula dengan tekanan darah yang rendah dapat mengurangi pasukan darah ke pembuluh darah telinga sehingga dapat menyebabkan parese nefus 8 ya. Jadi yang paling sering itu memang telinga atau karena mata atau karena sistem saraf pusat tadi, atau kita ke sentralnya seperti itu. Ini untuk patofisiologinya ya. Oke, mungkin itu ya dari saya. Nah sebelum kita berlanjut ke Dokter Bella, mungkin ada pertanyaan dikit nih dokter kan. Kita tahu bahwa kalau yang namanya suatu penyakit itu kan ketakutannya kan pada kematian gitu kan. Nah kan, terus ataupun ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyakit-penyakit lainnya gitu kan. Nah untuk vertigo sendiri, kalau kita semisalnya nih ya kan, kalau vertigo sendiri kita kena vertigo, itu akan bisa menyebabkan sampai kematian nggak sih kalau tidak ditangani dengan baik gitu maksudnya? Kita lihat
vertigo tadi. Kalau vertigo sentral yang kita takuti yang bisa menyebabkan kematian. Ya. Kalau yang vertigo perifer biasanya jarang ya, jarang persentasenya untuk menuju yang kematian itu. Akan tetapi vertigo perifer ini kelemahannya dia akan mengganggu dari aktivitas sehari-hari. Oke. Karena yang pertama dia tadi berulang. Terus yang kedua dikhawatirkan karena yang sensitivitas dari perubahan posisi. Jadi biasanya orang-orang yang vertigo ini jadi dia aware-nya yang meningkat sehingga kekhawatiran dia untuk kambuh berulang Iya. pun jadi meningkat. Karena orang vertigo itu banyak larangannya. Oke. Tidak boleh membawa kendaraan sendiri karena takut karena serangannya yang mendadak. Kalau serangannya mendadak tiba-tiba dia sedang mengendarai kendaraan kan bisa membahayakan diri. Nah, terus yang kedua dia tidak sebisanya tidak boleh untuk bepergian sendiri juga. Ya. Karena itu tadi balik lagi dia serangannya berulang yang tidak tahu ada keluhan-keluhan awal, gejala awalnya tiba-tiba vertigo aja. Tapi kalau kita bicara yang prognosisnya yang lebih buruk atau menyebabkan kematian, berarti kita bicaranya vertigo yang sentral. Sentral yang memang sudah mengganggu dari sistem saraf pusatnya sehingga bisa mengakibatkan vertigo yang mengalami penurunan kesadaran. Oke, baiklah kalau gitu. Nanti kita lanjutkan kembali ya. Apakah vertigo yang perifer bisa langsung menuju ke yang sentral gitu nanti ya pertanyaannya begitu. Oke, baik kita akan jeda iklan dulu pemirsa, tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat.